Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Tauhid, dari balik hamparan gurun yang tak berujung, kabar besar datang kembali. Angin gurun yang dulu tenang kini berubah menjadi badai besar yang menelan langit Arab Saudi. Debu mengepul setinggi bangunan pencakar langit, menutup matahari, dan mengubah siang menjadi senja kelam. Di Riyadh, Damam dan Tabuk, jarak pandang hanya tersisa beberapa meter. Jalanan lumpuh, penerbangan dibatalkan, dan ribuan warga berlindung di rumah. Namun di tengah kekacauan itu, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana dengan dua kota suci, Makkah dan Madinah? Kota yang setiap detiknya disebut dalam doa jutaan umat Islam di seluruh dunia. Kota yang menjadi pusat peradaban Islam dan lambang perlindungan ilahi. Apakah badai ini juga melanda dua kota suci itu? Ataukah Allah kembali menunjukkan perlindungannya seperti yang terjadi dalam sejarah panjang Tanah Haram? Sebelum kita lanjutkan kisah besar ini, sahabatku, jangan lupa tekan like, tuliskan pandanganmu di komentar, share video ini ke seluruh penjuru dunia, dan subscribe Cahaya Tauhid channel agar kita terus menyuarakan kebenaran dan kebesaran Allah di tengah dunia yang semakin lalai. Langit Arab Saudi hari itu bukan lagi biru cerah seperti biasanya. Dalam hitungan jam, gurun berubah menjadi lautan debu yang menggulung seperti ombak. Suara azan di Riyadh terdengar samar tertutup deru angin. Orang-orang menutup wajah mereka dengan kain anak-anak, menatap langit dengan ketakutan. Beberapa wilayah dilaporkan gelap gulita di siang hari karena tebalnya kabut debu yang menggantung di udara. Otoritas meteorologi menyebut badai kali ini sebagai salah satu yang terkuat dalam 2 dekade terakhir. Angin berkecepatan lebih dari 100 km per jam menghantam dari utara menuju tengah Arab. Tapi yang menggetarkan hati banyak orang bukan hanya besarnya badai, melainkan arah pergerakannya yang perlahan menuju barat, menuju Tanah Haram. Masyarakat mulai panik. Banyak yang mengaitkan kejadian ini dengan peringatan Allah. Karena badai seperti ini bukan pertama kalinya datang setelah negeri itu mengalami perubahan besar, baik budaya, moral, maupun kebijakan sosial. Sebagian ulama menasihati umat agar memperbanyak istighfar. Karena alam adalah saksi yang tak pernah berbohong. Ketika manusia lalai, bumi berbicara dengan caranya sendiri ketika badai menyapu sebagian besar wilayah Arab Saudi. Laporan dari wilayah Hijaz memberikan kabar yang membuat hati jutaan umat Islam di seluruh dunia bergetar haru. Di Makkah dan Madinah, angin memang berhembus kencang, tapi tidak ada kehancuran besar. Langit memang sedikit buram, namun Masjidil Haram tetap berdiri kokoh, azan tetap berkumandang, dan jamaah masih bisa beribadah dengan khusyuk di bawah lindungan atap rahmat Allah. Seolah badai itu berhenti di batas yang tak terlihat, seakan di antara debu dan pasir. Ada tangan Allah yang menahan murka alam dari menyentuh rumahnya. Di bumi, banyak warga setempat yang menangis haru melihat fenomena itu. Kami bisa merasakan badai berputar di sekitar kota, tapi tidak pernah benar-benar masuk, kata seorang penduduk Madinah. Di tengah badai, mereka berkumpul di masjid-masjid, memperbanyak dizikir dan doa, mengingat kisah-kisah masa lalu ketika Allah melindungi Tanah Haram dari bala dan bencana. Sama seperti kisah pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Badai kali ini kembali menunjukkan bahwa siapa pun yang berusaha mengguncang tempat suci itu akan berhadapan langsung dengan kekuasaan Allah yang tiada tara. Makkah dan Madinah kembali menjadi bukti nyata bahwa perlindungan ilahi tidak mengenal batas cuaca atau kekuatan alam. Di saat dunia memuja teknologi dan kekuatan manusia, Allah sekali lagi mengingatkan bahwa kekuasaan sejati ada di tangannya. Ribuan jamaah yang sempat takut kini bersujud syukur. Sementara dari berbagai negara, umat Islam membanjiri media sosial dengan doa dan kalimat takbir, menyebut kejadian ini sebagai mukjizat perlindungan Tanah Haram. Para ulama menyerukan agar umat tidak melihat ini semata sebagai peristiwa alam, tapi juga peringatan spiritual, bahwa dua kota suci itu bukan sekadar tempat ziarah, melainkan pusat energi iman yang dijaga oleh tanggen-tanggen malaikat. Jika badai diizinkan Allah terjadi di luar wilayah haram, maka itu adalah pesan agar manusia kembali menundukkan diri, menyucikan hati, dan meninggalkan kesombongan dunia. Dan mungkin di balik semua itu,
Allah sedang menegur dunia yang sibuk meniru barat, yang melupakan makna suci dari tanah tempat risalah pertama Islam ditegakkan. Karena di tengah badai pasir yang mengaburkan pandangan manusia, hanya iman yang mampu membuat kita melihat cahaya yang sebenarnya. Arab Saudi saat ini tengah berdiri di antara dua dunia. Dunia modern yang megah dan dunia spiritual yang suci. Project seperti NEOM Boulevard City dan Vision 2030 menjadi simbol kemajuan besar, namun juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan ulama. Banyak yang melihat bahwa badai pasir kali ini datang bukan tanpa makna, mungkin sebagai peringatan bahwa kemajuan tanpa iman akan berujung pada kehancuran. Batin, Riyadh, yang kini dipenuhi gedung pencakar langit dan lampu neon, dalam sekejap berubah menjadi kota yang tertelan debu. Tidak ada konser, tidak ada pesta, tidak ada parade yang dapat berjalan ketika langit mengamuk. Semua teknologi canggih yang dibangun untuk melindungi manusia menjadi tidak berguna di hadapan kekuasaan Allah. Inilah saat ketika manusia diingatkan kembali bahwa bumi bukan miliknya, melainkan milik Sang Pencipta yang bisa mengambil kembali kendali kapanpun Ia kehendaki. Sebagian warga mengaku merasa ketakutan luar kuat iman mereka, memperbanyak amal, dan bersatu dalam doa. Mereka merasa menjadi saksi nyata bahwa perlindungan Allah bukan cerita masa lalu. Itu masih hidup, nyata, dan terasa hingga hari ini. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin hilang arah, Makkah dan Madinah menjadi simbol bahwa di balik setiap ujian selalu ada rahmat. Allah tidak menurunkan badai untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan. Dan di tanah suci itu, di mana Nabi pernah berdoa agar umatnya diberi perlindungan, doa itu kembali menjadi nyata di hadapan dunia. Setiap musibah menyimpan hikmah, dan badai ini pun demikian. Ia datang seperti tamu yang tak diundang, tapi membawa pesan yang tak ternilai. Di seluruh dunia, jutaan umat Islam menonton rekaman badai ini dan merenung. Banyak yang menulis, mungkin Allah sedang menyapu debu dunia agar kita bisa melihat cahaya iman dengan lebih jernih. Badai pasir yang menyelimuti Arab Saudi menjadi simbol spiritual yang menggetarkan hati. Ia seakan mengingatkan kita bahwa bumi tempat Nabi dilahirkan dan Islam ditegakkan bukan sekadar tanah. Ia adalah amanah besar yang harus dijaga dengan kesucian dan adab. Ketika manusia mulai memuja dunia, Allah mengirimkan angin untuk mengingatkan bahwa semua yang kita banggakan bisa hilang dalam sekejap. Para ulama menyeru agar umat mengambil pelajaran, bukan ketakutan, karena badai bukan murka tanpa makna, tapi panggilan agar kita kembali padanya. Sama seperti firman Allah dalam surah Al-A'raf, dan kami tidak mengutus tanda-tanda azab itu, melainkan untuk menakut-nakuti agar mereka kembali kepada Allah. Maka badai ini sejatinya bukan penghancur, tapi pembuka jalan untuk taubat dan kesadaran. Ketika badai itu menggulung sebagian tanah Arab, kamera CCTV di sekitar Masjidil Haram dan Nabawi merekam fenomena yang mengguncang jiwa. Awan tebal berputar di langit, tapi di atas dua kota suci itu tampak celah cahaya menembus turun, seolah langit sendiri sedang menunduk untuk melindungi tempot-tempot yang dimuliakan Allah. Fenomena ini viral di seluruh dunia. Banyak yang menulis, "Subhanallah, badai berhenti di depan Ka'bah." Sebagian ilmuwan mungkin menjelaskan itu sebagai anomali cuaca, tapi bagi hati yang beriman, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah tanda kasih Allah kepada rumahnya di bumi. Di media sosial, jutaan orang membagikan video itu sambil meneteskan air mata, bukan karena takut pada badai, tapi karena merasakan kekuatan spiritual yang tak bisa dijelaskan logika. Beberapa jamaah mengatakan mereka mendengar suara gemuruh seperti dizikir angin yang mengelilingi kota, bukan menghancurkannya. "Kami merasa seperti dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat," kata seorang petugas Masjidil Haram. Kalimat itu menyentuh hati banyak orang karena menggambarkan pengalaman rohani yang dalam. Di tengah situasi yang penuh ketegangan, badai pasir ini justru menumbuhkan satu hal yang selama ini mulai pudar, rasa tawakal. Di tengah dunia modern yang serba terukur, manusia terbiasa mengandalkan teknologi, satelit, dan prediksi cuaca. Tapi kali ini, semua itu lumpuh. Tidak ada sistem yang bisa menghentikan badai. Hanya doa yang mampu menenangkan hati. Dan di Makkah serta Madinah, doa itu bergema di setiap sudut, menggema sampai ke seluruh dunia Islam.
Banyak yang kemudian tersadar. Di saat manusia sibuk menghitung kekuatan, Allah hanya butuh satu hembusan angin untuk menunjukkan siapa penguasa sejati. Badai menjadi saksi bahwa manusia hanyalah tamu di bumi Allah. Semua proyek, ambisi, dan rencana besar akan menjadi debu bila hati manusia tidak lagi tunduk pada Sang Pencipta. Maka, badai ini bukan sekadar peringatan bagi rakyat Saudi, tapi juga bagi seluruh umat manusia, bahwa kemegahan dunia hanyalah bayangan semu. Sedangkan cahaya yang sejati tetap memancar dari dua kota yang dijaga oleh tanggen-tanggen, malaikat, Makkah dan Madinah. Saat badai mengguncang, kehidupan berhenti di banyak wilayah Arab Saudi. Namun, pemandangan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tetap menakjubkan. Para jamaah terus melantunkan ayat suci. Sebagian menangis dalam sujud, dan sebagian lainnya berdoa di antara tiang-tiang masjid. Tidak ada yang berlarian ketakutan. Mereka tahu, jika ajal datang di rumah Allah, maka itu adalah kemuliaan. Tapi jika Allah masih melindungi, maka itu adalah rahmat. Kisah-kisah dari lapangan membuat hati bergetar. Seorang petugas kebersihan di Masjidil Haram berkata, "Kami terus bekerja meski pasir turun, karena ini rumah Allah. Siapa yang bisa meninggalkan rumahnya?" Kalimat sederhana itu menyentuh hati banyak orang. Ia bukan ulama, bukan tokoh, tapi keteguhan imannya menggetarkan dunia. Dari orang-orang sederhana seperti inilah kita belajar arti sejati dari cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam situasi seperti itu, media internasional pun ikut menyoroti keteguhan umat di Tanah Haram. Mereka menyebutnya The Storm of Faith, badai iman. Karena di tengah badai yang memperek-porendekan wilayah lain, justru di dua kota suci itu, iman menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Ini adalah pelajaran besar bagi dunia modern yang terlalu percaya pada kekuatan material, namun lupa pada kekuatan spiritual. Umat Islam dari berbagai negara mengirimkan doa, dan rasa solidaritas itu menyebar seperti api iman yang menyalakan semangat baru. Jika Allah melindungi rumahnya, maka Dia juga akan melindungi umat yang menjaga agamanya. Tulis seorang ulama Mesir, kalimat itu viral dan menjadi pengingat bahwa badai ini bukan hanya milik Arab Saudi, tapi milik seluruh umat Islam, tanda agar kita bersatu kembali di bawah satu kalimat, La ilaha illallah. Maka, badai yang semula ditakuti justru berubah menjadi momen kebangkitan spiritual. Dari padang pasir yang bergemuruh, lahirlah kesadaran baru bahwa kekuatan sejati bukan pada dinding, bukan pada sistem, tapi pada hati yang beriman dan berserah. Tak hanya dunia Islam, bahkan media barat pun memperhatikan fenomena ini. Banyak yang bertanya, mengapa badai begitu dahsyat di wilayah lain, tapi tampak menyisakan Makkah dan Madinah. Bagi mereka, itu misteri meteorologi. Namun bagi umat Islam, itu bukti nyata dari janji Allah bahwa Tanah Haram akan selalu dijaga. Dan siapa yang memasukinya, maka ia akan aman. QS Ali Imran 97. Fenomena ini juga menjadi momen refleksi global. Di seluruh dunia, umat Islam kembali menatap kiblatnya dengan hati yang lebih lembut. Mereka sadar bahwa dunia yang mereka kejar, harta, popularitas, kemajuan, tak berarti apa-apa jika Allah menghendaki sebaliknya. Dalam badai ini, Allah tidak hanya mengguncang tanah Arab, tapi juga mengguncang kesadaran manusia. Ia mengajarkan bahwa alam tunduk hanya pada perintahnya, bukan pada manusia. Di Indonesia, Turki, Pakistan, dan Mesir, jutaan orang menggelar doa bersama. Di media sosial Togger seperti Pray for Makkah dan Storm of Faith menjadi trending. Dari barat hingga timur, dunia Islam bersatu dalam kalimat yang sama. Ya Allah, lindungilah tanah harammu. Inilah bentuk persatuan spiritual yang mungkin telah lama hilang, kini muncul kembali karena satu badai yang mengguncang. Tapi juga menyatukan, badai pasir di Arab Saudi menjadi cermin dunia. Siapa yang bersandar pada dunia akan runtuh. Tapi siapa yang bersandar pada Allah akan tetap tegak. Inilah pelajaran besar bagi umat, bahwa setiap peristiwa adalah ayat yang hidup, tidak ditulis di atas kertas, tapi dihamparkan di langit dan bumi agar manusia berpikir. Maka di saat langit berdebu, mata mungkin tertutup, tapi hati yang beriman justru terbuka. Allah menunjukkan kuasanaya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan hati yang mulai tertidur dalam kenyamanan dunia. Kini badai mulai meredah. Langit yang kemarin gelap perlahan kembali cerah. Tapi bagi banyak orang, ini bukan sekadar akhir badai,
melainkan awal dari kesadaran baru. Kesadaran bahwa dunia ini fana, bahwa segala kemegahan bisa hancur seketika, dan bahwa hanya Allah yang kekal. Umat Islam di Arab Saudi kini berbicara tentang taubat, tentang kembali kepada nilai-nilai Islam yang dulu menjadi identitas negeri itu. Beberapa ulama menyerukan agar bangsa ini kembali memuliakan syiar agama, bukan sekadar membangun dunia hiburan. Mungkin badai ini datang karena Allah ingin kita menoleh lagi kepada Makkah dan Madinah, bukan kepada panggung dan pesta. Kata seorang syekh dalam khotbah Jumat, kalimat itu bergema di seluruh negeri, menembus hati banyak. Orang yang selama ini terbuai dengan modernitas, dunia menyaksikan bagaimana satu badai bisa mengubah arah sejarah. Bukan dengan kehancuran, tapi dengan kesadaran. Makkah dan Madinah tetap berdiri, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena janji Allah yang selalu ditepati. Dan selama umat ini masih memuliakan tanah haram, maka rahmat Allah akan terus turun, meski langit bergemuruh sekalipun. Kini, setelah badai berlalu, udara kembali bersih. Tapi debu yang menutupi hati manusia masih perlu disapu dengan zikir dan doa. Karena badai sejati bukan yang mengguncang bumi, tapi yang mengguncang jiwa. Dan hanya dengan iman, hati bisa kembali tenang. Sahabat cahaya tauhid, badai pasir di Arab Saudi bukan sekadar kisah cuaca. Ini adalah kisah tentang iman, kesombongan, dan kasih sayang Allah. Dunia mungkin melihatnya sebagai bencana alam, tapi bagi Keita, ini adalah surat cinta dari langit, agar manusia kembali mengingat siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Makkah dan Madinah, sekali lagi, menjadi bukti bahwa kekuasaan Allah tidak pernah berkurang. Ia menjaga Romania, melindungi tanah sucinya, dan mengingatkan manusia dengan cara yang paling indah melalui alam ciptaannya sendiri. Maka marilah kita ambil pelajaran. Jangan biarkan hati kita tertutup oleh debu dunia. Jika badai bisa menghancurkan istana, maka taubat bisa membangun surga. Dan selama lidah kita masih mampu berzikir, Allah tidak akan meninggalkan kita dalam kegelapan. Mari jadikan badai ini sebagai panggilan untuk memperbanyak istighfar, memperkuat iman, dan meneguhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar cahaya dakwah ini terus menyala. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah lain yang menyingkap makna di balik setiap tanda-tanda kekuasaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.